Halo, apa kabar kalian? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Oke, mengikuti momen Halloween kali ini maka kita akan bahas sebuah film bergenre horor kriminal thriller yang rilis tahun 2005 lalu. Film ini berjudul I'll Always Know What You Did Last Summer, menceritakan tentang kejadian aneh yang dialami oleh sekelompok remaja setelah membuat joke horor pada saat karnaval perayaan kemerdekaan Amerika Serikat. Setelah itu kejadian-kejadian aneh terus menghantui mereka. Penasaran seperti apa ketinggiannya? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih jika sudah, mari kita ke ringkasan cerita filmnya. Di awal film, 3 orang ABG yang merupakan teman akrab sedang naik wahana permainan biang lala bersama 3 orang pengunjung acara karnaval perayaan kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli. Salah satu cewek yang bernama Amber meminta pacarnya yang bernama Colby untuk menceritakan sebuah rahasia yang terjadi setiap tanggal 4 Juli. Meski awalnya menolak, tapi Colby akhirnya menuruti permintaan Amber. Dia lalu menceritakan kalau ada sebuah legenda yang dikenal dengan si nelayan, di mana si nelayan ini selalu melakukan teror setiap tanggal 4 Juli. Si nelayan tersebut akan mengenakan topi dan jas hujan serta membawa sebuah kait yang jadi ciri khas dari nelayan tersebut. Dia kemudian akan berkeliling dan melukai remaja-remaja yang ditemuinya. Colby juga berkata kalau dia memiliki seorang teman main ski. Dari temannya ini, Colby mendengar kalau ada remaja yang tiba-tiba hilang saat sedang berkemah dan orang-orang meyakini kalau dia sudah menjadi korban dari si nelayan tersebut. Namun 3 orang ini menganggap kalau itu cuma sebatas lelucon, termasuk teman mereka yang bernama Zoe dan seorang pemilik wahana permainan lempar botol yang bernama Lance. Yang pernah ke pasar malam pasti tahu deh permainan ini. Lance berkata kalau itu adalah wilayah terpencil Broken Ridge, Colorado. Bahkan pembunuh paling psikopat sekalipun akan menghindari wilayah itu setiap musim panas. Jadi nggak mungkinlah si nelayan itu berani datang ke sana. Setelah itu Lance sempat menggoda Amber yang membuat Colby merasa sedikit cemburu. Colby lalu memainkan game lempar botol itu karena Amber ingin dia memenangkan boneka monyet. Setelah berhasil mendapatkannya, Colby dan Amber mulai galau-galauan karena Colby akan berangkat ke LA untuk kuliah setelah liburan musim panas ini berakhir, yang artinya mereka harus menjalin LDR karena Amber sendiri masih harus menunggu setahun lagi untuk kuliah. Namun dia akan mengikuti kontes fotografi pada bulan September nanti untuk mengisi waktu luangnya. Tidak lama kemudian datang teman mereka yang bernama PJ Davis. Dia merupakan anak dari Sheriff Davis yang baru saja diterima menjadi marinir. Saat mereka sedang foto bersama, insiden teror dari nelayan itu akhirnya muncul. Rupanya legenda si nelayan itu memang ada dan malam itu meneror mereka. Dia bahkan sempat melukai tangan Colby lalu mengejar PJ. Sheriff Davis yang melihat kejadian itu langsung mengejar si nelayan yang berniat membunuh anaknya. Beruntung PJ berhasil kabur dengan cara melompat. Sementara Amber, Colby, dan Zoe berhasil menyelamatkan diri ke parkiran. Namun saat itu si nelayan juga sudah sampai di sana. Ternyata apa yang baru saja terjadi hanyalah lelucon yang sengaja mereka buat untuk menakuti warga. Yang menjadi si nelayan tadi adalah teman mereka yang bernama Roger. Sementara PJ ternyata juga menjadi bagian dari rencana itu. Setelah menyembunyikan kostumnya, mereka kemudian mencari PJ karena tidak ikut ngumpul di sana. Namun setelah berhasil menemukannya, PJ ternyata sudah tewas. Colby curiga kalau seseorang sengaja memindahkan matras tempat di mana PJ akan mendarat dan menggantinya dengan traktor sehingga PJ akhirnya tewas. Mereka mulai dilanda ketakutan dan kepanikan karena takut akan masuk penjara, apalagi ayah PJ adalah seorang polisi. Mereka kemudian pergi dari sana untuk menenangkan pikiran ke tengah hutan. Saat itu Roger dan Colby mulai saling menyalahkan karena tidak mengecek kembali matrasnya sebelum PJ melompat. Amber kemudian meminta mereka untuk tidak bertengkar dan menyarankan kalau mereka sebaiknya memberitahu polisi. Namun Colby dan Roger tidak mau karena Davis pasti akan memenjarakan mereka. Mereka berempat akhirnya terlibat dissenting opinion antara melapor atau tetap merahasiakan kejadian yang sebenarnya dengan cara membuat pengakuan palsu kalau yang menyebabkan kematian PJ adalah pria misterius yang tidak diketahui identitasnya. Dengan berbagai pertimbangan mereka akhirnya sepakat untuk menjaga rahasia itu sampai mati. Namun Amber masih belum mau karena warga tadi sudah melihat tangan Colby terluka. Karena itu Colby terpaksa melukai tangannya untuk menyempurnakan alibi mereka.
Setelah itu Amber akhirnya setuju mengucapkan janji kalau mereka akan merahasiakan itu sampai mati. Secret dies with us. 1 tahun kemudian atau tepatnya tanggal 1 Juli, Amber ziarah ke makam PJ karena masih merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi, karena bagaimanapun juga itu adalah ulah mereka. Dia kemudian mendatangi pesta yang diadakan di sebuah gudang setelah diundang oleh temannya. Di sana Amber kembali bertemu dengan Lance yang masih mencoba untuk melakukan PDKT karena masih berharap memiliki kesempatan untuk mengencaninya. Namun usaha dia gagal karena teman-teman Amber mengajak dia ngobrol. Mereka kemudian saling melepas rindu karena Amber baru saja pulang dari kontes pemotretan sebelumnya. Dari teman-temannya ini, Amber akhirnya mengetahui kalau ternyata Colby juga ada di sana. Hal itu membuat dia sedikit marah karena Amber tahunya Colby sedang di LA untuk kuliah. Kalau dia pulang, kenapa tidak mengabarinya? Amber langsung mendatangi Colby untuk meminta penjelasan kenapa dia tidak menghubunginya. Colby kemudian menceritakan kalau proyek magangnya untuk mendapatkan beasiswa gagal sehingga dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Untuk itu dia memutuskan kembali ke desa dan akan bekerja sebagai penjaga kolam renang seperti sebelumnya. Namun hal itu tetap membuat Amber marah karena bagaimanapun seharusnya Colby memberitahunya. Colby kemudian malah berkata kalau hubungan mereka sudah berubah sejak kejadian tahun lalu yang membuat mereka akhirnya bertengkar dan putus. Amber yang kecewa akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Saat itu dia sempat ditawari pulang bareng oleh Lance yang baru saja membeli motor baru, namun Amber menolaknya karena dia membawa mobil sendiri. Malam itu dia terlihat menyendiri untuk menenangkan pikiran yang galau karena baru saja diputuskan oleh Colby. Saat itu Amber sempat dikagetkan oleh kedatangan seorang petugas polisi yang bernama Hefner. Hefner ini ternyata menaruh hati kepada Amber. Saat itu dia mencoba modus dengan menawarkan diri menjadi teman curhat ABG yang baru 1 tahun lulus SMA ini karena melihat dia yang sedang sedih. Namun Amber menolaknya. Sampainya di rumah, Amber kembali melihat koleksi foto kebersamaan dia dan teman-temannya, termasuk foto PJ. Saat itu dia menemukan sebuah amplop dari orang tuanya yang berisi uang $100 dan selembar surat untuk memberitahu kalau mereka sedang keluar kota. Mereka meminta agar tidak keluyuran apalagi sampai mengadakan pesta miras. Malam hari itu Amber sempat bermimpi mengenai kejadian mengerikan yang pernah menimpa PJ yang membuat dia akhirnya terbangun. Saat itu dia mendengar ada suara aneh dan mencoba mengecek ke sumber suara tersebut. Alah, bisa-bisanya bunyi sendiri. Amber kemudian melihat ada SMS masuk yang ternyata sudah ada 50 SMS. Awalnya dia mengira kalau SMS itu dari Colby yang minta balikan, tapi ternyata dia salah. Amber sangat panik setelah mendapatkan SMS seperti itu. Padahal dulu mereka sudah sepakat untuk merahasiakannya dan SMS itu menunjukkan kalau ada orang lain yang mengetahui rahasia mereka. Dia kemudian mendatangi Zoe untuk memberitahu apa yang sudah terjadi. Saat itu Zoe terlihat kurang senang dengan kedatangan Amber karena ternyata dia mengabaikan teleponnya dan tidak hadir menonton konsernya meski Zoe sudah mengirimkan undangan 10 kali yang membuat dia ngambek. Amber kemudian memperlihatkan SMS tadi dan memberitahu apakah dia memberitahu orang lain. Namun Zoe berkata kalau dia tidak pernah memberitahu siapapun dan awalnya Zoe menganggap kalau itu cuma lelucon. Dia lalu bertanya apakah Amber sudah memberitahu Colby. Amber hanya menjawab singkat kalau dia dan Colby sedang ada masalah dan belum memberitahunya. Hal itu membuat mereka awalnya sempat curiga kalau Colby sebagai pelakunya karena sakit hati akibat putus dengan Amber. Meski begitu mereka juga menaruh kecurigaan kepada Roger. Amber kemudian memohon agar Zoe mengizinkannya menginap di sana karena dia sendirian di rumah. Esok harinya mereka mendatangi Roger yang sekarang bekerja sebagai montir lift ski. Namun saat itu mereka tidak menemukan siapapun di sana. Roger? Okay, let's go. I don't like this place. Bikin kaget aja lu, Jer. Amber kemudian memperlihatkan SMS tadi kepada Roger dan bertanya apakah dia sudah memberitahu orang lain. Namun Roger berkata kalau mereka sudah sepakat untuk merahasiakan itu, jadi tidak mungkin dia memberitahu orang lain. Roger kembali menyarankan mereka untuk memberitahu polisi, karena dengan adanya SMS itu berarti ada orang lain yang mengetahui rahasia mereka. Akan lebih baik jika mereka sendiri yang memberitahu polisi dibanding orang tersebut. Namun Amber dan Zoe tidak mau karena mereka sudah berusaha menutupinya dari setahun yang lalu. Apalagi mereka sudah mengarang cerita sedemikian rupa yang berhasil membuat polisi percaya. Amber memintanya untuk berjanji agar tidak memberitahu siapapun. Setelah itu Zoe mengajaknya pergi dari sana untuk menemui Colby. Mereka sempat berhenti sejenak di SMA tempat mereka bersekolah dulu. Tidak lama kemudian mereka didatangi oleh Sheriff Davis yang mengaku tidak sengaja melihat mobilnya dan ingin menyapa mereka.
Dia kemudian berkata kalau perayaan 4 Juli tahun itu tidak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Setelah selesai basa-basinya, Davis pun pergi dari sana. Zoe kemudian mendatangi Colby untuk menanyakan apakah dia memberitahu orang lain tentang rahasia mereka. Dia juga menuduh kalau Colby sebagai pelaku teror SMS tersebut karena merasa sakit hati setelah putus dengan Amber. Namun Colby membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak mengetahuinya sama sekali. Setelah merasa yakin dengan pengakuan Colby, Zoe memutuskan pergi dari sana. Saat kembali ke pos jaganya, Colby melihat ada tulisan seperti SMS yang diterima oleh Amber tadi. Meski sedikit merasa ketakutan, namun dia menganggap kalau itu cuma halusinasi. Setelah itu, Sin memperlihatkan Amber yang sedang pergi ke puncak bukit untuk memotret desa mereka. Sampainya di sana, ban sepeda Amber tiba-tiba pecah yang membuat dia mulai ketakutan karena ban itu pecahnya seperti terkena sayatan senjata tajam. Amber kemudian memutuskan untuk turun dengan menaiki lift ski, namun saat itu stasiun lift tersebut terlihat sepi sunyi seperti tak berpenghuni. Saat berada di lift, Amber melihat sosok bayangan yang mirip dengan sosok nelayan tersebut. Namun setelah diperhatikan baik-baik, bayangan itu langsung menghilang. Saat itu liftnya mengalami turbulensi yang membuat Amber kembali merasa ketakutan. Sampainya di rumah, Amber memperlihatkan hasil jepretan kameranya kepada Colby dan Zoe untuk membuktikan kalau dia benar-benar diteror oleh si nelayan. Namun Colby masih tidak percaya dengan perkataan Amber meski tadi dia mendapatkan pesan, namun Colby masih menganggap kalau itu cuma halusinasinya. Colby juga berkata kalau tidak mungkin ada orang yang bisa terbang setinggi 15 meter. Jadi dia menganggap kalau itu hanya halusinasi Amber yang sudah terlanjur parno. Zoe kemudian bertanya siapa kira-kira pelakunya kalau memang Amber mengalami kejadian itu. Meski tidak mengetahuinya, namun Amber yakin kalau orangnya pasti dekat dengan PJ yang ingin balas dendam kepada mereka. Sementara itu di tempat kerjanya, Roger mulai terlihat mengalami tekanan psikologi karena masih takut rahasia mereka akan terbongkar. Sambil meminum bir campur pil dextro, Roger mulai kehilangan akal sehatnya dan berniat bunuh diri. Dia juga sudah menyiapkan surat wasiat untuk teman-temannya yang berisi pesan kalau dia sudah tidak bisa merahasiakannya lagi. Dia ternyata juga sudah membeli kait yang mirip dengan milik si nelayan untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya Roger tidak jadi melakukan itu setelah mendengar suara seseorang dan langsung mengeceknya ke sana. Amber, Zoe, dan Colby sudah sampai di sana untuk memberitahu kejadian yang dialami oleh Amber tadi. Saat itulah mereka akhirnya menemukan Roger yang sudah tidak bernyawa. Mereka kemudian menggeledah kamar Roger dan menemukan surat wasiat tadi. Hal itu membuat mereka berkesimpulan kalau Roger baru saja bunuh diri. Hafner tiba-tiba muncul dan sempat mengira kalau mereka yang membunuh Roger. Namun setelah memperlihatkan surat wasiatnya, dia juga berkesimpulan kalau Roger mati karena bunuh diri. Setelah meminta keterangan dari mereka, Hafner sempat bertanya apakah Amber baik-baik saja karena tahu orang tuanya sedang keluar kota. Dia kembali menawarkan diri untuk menjaganya jika Amber merasa tidak aman. Namun Amber kembali menolaknya. Mereka bertiga kembali ke rumah Amber dan sudah merasa lega karena mengira teror itu sudah berakhir dengan tewasnya Roger. Namun saat masuk ke rumah Amber, mereka menemukan semua foto koleksi Amber baru saja dirusak. Hal itu membuat mereka menyadari kalau bukan Roger lah pelakunya. Karena saat itu di sana ada foto Lance, mereka pun memutuskan untuk mendatanginya karena sekarang mereka mencurigainya. Saat itu, Lance dan Colby kembali terlibat cekcok karena memang mereka tidak pernah akur. Setelah situasinya mulai tenang, mereka bertiga bertanya apakah ada sesuatu yang Lance ketahui dan ingin dibicarakan dengan mereka. Namun, Lance mengaku tidak menyimpan rahasia apapun. Dia juga meminta mereka tidak perlu mencemaskannya dan menyarankan kalau sebaiknya mereka mencemaskan pamannya yaitu Sheriff Davis, karena kemarin dia sempat bertanya mengenai sebuah rahasia. Mendengar itu, mereka bertiga langsung mencurigai Davis sebagai pelaku teror tersebut, karena memang dialah yang paling mungkin untuk balas dendam atas kematian PJ. Colby kemudian berencana melakukan teror yang sama kepada Davis dengan tujuan untuk mengetahui apakah memang dia pelakunya. Meski Amber dan Zoe tidak setuju, namun Colby tetap melakukannya.
Sementara itu, Zoe sempat bermimpi didatangi oleh si nelayan. Dalam mimpinya itu, sosok sang nelayan ternyata adalah PJ. Namun setelah dia bangun, Zoe mendapati gitar dan sofanya yang sudah dikoyak-koyak menggunakan kait yang membuat dia ketakutan, karena itu berarti barusan memang ada seseorang di sana. Sementara itu, Amber yang akan berangkat ke tempat Zoe didatangi oleh Lance dan memintanya untuk memberitahu Colby agar berhenti mengerjainya. Dia kemudian berkata kalau sudah mengetahui kejadian tahun lalu dari PJ yang memberitahunya 1 minggu sebelum karnaval. Itu artinya Lance juga sudah mengetahui kalau lelucon mereka itu membuat PJ tewas. Lance kemudian memperlihatkan kalau dia juga mendapatkan pesan yang sama dengan Amber di tangki motornya. Melihat itu, Amber berkata kalau sekarang Lance berada dalam bahaya dan memintanya untuk berkumpul bersama mereka. Sementara di kolam renang, Colby juga mendapatkan teror dari si nelayan yang membuat kakinya terluka. Mereka berempat akhirnya berkumpul di tempat Zoe. Colby menyarankan agar mereka memberitahu Hafner dan minta perlindungannya karena dia temannya Amber. Colby juga berencana melaporkan Davis karena yakin dia adalah pelakunya. Dia akan membuat alasan kalau Davis sudah gila akibat kematian PJ. Karena itulah alasan dia meneror mereka. Namun Lance dan Zoe sebenarnya tidak yakin kalau Davis adalah pelakunya. Tapi Colby ngotot kalau mereka harus memberitahu Hafner. Jika seandainya mereka salah menuduh Davis, maka bilang aja mereka lagi panik karena diteror. Setelah semuanya setuju, mereka langsung menuju ke rumah Hafner. Namun mereka tidak jadi memberitahunya karena saat itu Davis dan anggotanya sedang mengadakan penghormatan setahun kematian PJ. Karena itu mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari Colorado sebelum perayaan karnaval 4 Juli agar tidak diteror oleh si nelayan. Mereka sepakat kalau akan pergi saat hari masih subuh. Esok harinya mereka berempat sudah berkumpul di tempat Zoe dan bersiap meninggalkan desa itu. Namun Zoe tiba-tiba berubah pikiran karena ada banyak agensi dari LA yang akan menonton pertunjukan band untuk mencari bakat para penyanyi di desa itu. Karena itu Zoe tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Amber kemudian memutuskan kalau mereka akan pergi setelah penampilan Zoe selesai. Namun dengan syarat saat berada di karnaval nanti, mereka harus terus mengawasi Davis karena yakin dia adalah sosok si nelayan tersebut. Sebelum berangkat, Amber memperlihatkan berbagai artikel tentang si nelayan itu yang muncul 30 tahun yang lalu kepada Lance. Amber berkata kalau cerita itulah yang menjadi awal mula mereka memiliki ide untuk membuat lelucon tersebut. Nempel-nempel, Amber dan Lance akhirnya beradu mulut. Saat Zoe sedang manggung, Colby memutuskan pergi ke dapur untuk mencari minum. Sementara Lance dan Amber tetap menonton sambil mengawasi Davis. Setelah selesai manggung, mereka menghampiri Zoe di ruang make up dan bersiap untuk segera pergi sesuai dengan rencana mereka. Namun teror sang nelayan baru saja dimulai. Zoe sekarang sudah tewas oleh si nelayan tersebut. Saat itu Davis datang ke sana dan sempat mengira kalau mereka yang sudah membunuh Zoe. Tapi Amber memberitahu kalau mereka diteror oleh seseorang. Davis akhirnya juga tewas dibunuh oleh si nelayan dan itu artinya bukan dialah pelakunya. Amber kemudian menelpon Colby untuk memberitahu kalau nelayan ada di sana. Dia meminta Colby untuk menunggu mereka dan tetap bersembunyi di dapur sampai mereka datang. Namun saat itu si nelayan sudah sampai di sana. Colby sekarang juga sudah tewas. Amber dan Lance kemudian keluar dan sempat bertemu dengan Hafner. Saat itu Hafner mengira kalau Amber adalah pelaku teror tersebut. Hafner berkata kalau dia sudah mengetahui rahasia mereka dari Roger, karena 1 minggu sebelum dia bunuh diri, Roger sudah memberitahunya. Dia meminta mereka untuk masuk ke mobil karena ingin membawanya ke kantor polisi. Namun di dalam mobil itu ternyata ada mayat Zoe. Amber dan Lance mulai merasa curiga kalau Hafner adalah pelakunya, sampai akhirnya si nelayan asli muncul yang kembali membuktikan kalau kecurigaan mereka salah. Meski Hafner sudah menembaknya berkali-kali, namun si nelayan tidak juga mati hingga Hafner justru tewas. Amber dan Lance kemudian menabrak si nelayan yang membuat dia terkapar, tapi dia kembali bangun. Sosok si nelayan ternyata bukan manusia dong, yang artinya legenda si nelayan yang awalnya cuma mitos itu sekarang menjadi kenyataan.
Saat itu dia langsung menyerang Amber. Beruntung Amber berhasil melarikan diri setelah melukainya dengan kait. Hal itu membuat Amber menyadari kalau si nelayan ini bisa dilukai menggunakan kait. Karena itu dia memutuskan untuk memburunya agar tidak lagi diteror. Meski berkali-kali ditusuk, tapi si nelayan ini ternyata tidak mati. Dia bahkan langsung menghilang dan muncul secara tiba-tiba seperti jelangkung. Hingga akhirnya si nelayan itu membuat mereka terdesak dan menyerang Lance yang membuat dia terluka. Amber kemudian mencoba menyerangnya menggunakan alat berat, tapi si nelayan langsung menyeretnya dan berniat membunuh Amber. Untungnya Lance berhasil menolongnya yang membuat Amber memiliki kesempatan untuk menyerang si nelayan dan berhasil membunuhnya. Satu tahun kemudian Amber kembali ke kampung halamannya untuk melakukan perayaan karnaval 4 Juli. Dia juga sudah berkencan dengan Lance dan bersemangat mengakhiri LDR mereka. Namun di tengah jalan mobil Amber mengalami pecah ban. Anehnya ban itu sobek karena sayatan senjata tajam seperti ban sepedanya tadi. Amber yang sedang teleponan dengan Lance mencoba untuk memberitahu keadaannya. No, there's nobody out here. Itu si nelayan kenapa masih hidup coba? Ya karena dia kan setan bro, jadi dibunuh pakai apapun dia nggak bakal mempan. Kalau ada yang bingung kenapa Sheriff Davis juga dibunuh, padahal dia kan bokapnya si PJ. Jadi si nelayan ini membunuh mereka bukan karena sudah membuat PJ tewas, tapi karena sudah membuat lelucon mengenai si nelayan dan orang-orang yang mengetahui lelucon tersebut. Karena itulah cerita yang selama ini itu cuma mitos akhirnya bangkit jadi nyata. Lalu kenapa Sheriff Davis ini dibunuh? Simple, Davis pasti juga sudah mengetahui kalau PJ dan teman-temannya itu membuat lelucon. Jadi ceritanya dia kan mantan pasukan khusus di Angkatan Darat. Ya dia pasti sudah paham lah untuk menyelidiki hal tersebut. Namun saat dia mengetahui PJ mati karena lelucon, dia masih menyembunyikan kebenarannya. Makanya Sheriff Davis itu juga dibunuh sama si nelayan. Lalu dari siapa Davis mengetahuinya? Mungkin dari catatan-catatan yang ditinggalkan oleh PJ, atau dia tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka. Bisa dari siapa saja sebenarnya. Nah kalau menurut kalian kenapa Sheriff Davis ini dibunuh? Silahkan paparkan teorinya di kolom komentar. Ya udah sekian dulu cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Like serta komen juga video ini lalu share. Terima kasih jika sudah, sampai ketemu lagi kita di video berikutnya.